Selamat pagi saudaraku, sahabat El Shaddai Ministry dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi El Shaddai Ministry. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi, mari bersaat teduh sejenak dan kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, Kau sungguh sangat amat baik dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Sebelum kami melanjutkan segala kegiatan kami memohon berkat yang berasal daripada-Mu. Biarlah boleh menjadi bagian kami dalam segala aspek kehidupan kami di sepanjang hari ini. Berfirman-Lah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sahabat El Shaddai Ministry, ayat firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Amsal 13 ayatnya yang ketiga yang berkata, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibirnya akan ditimpa kebinasaan. Kadang memang membicarakan kejelekan seseorang di belakang kita terasa sangat menyenangkan. Kadang gosipin orang di belakang kita itu sangat mengasihkan. Semakin digosok semakin sip, sehingga kita lupa bahwa sebenarnya kita tidak memiliki hak untuk menghakimi orang lain atas setiap kesalahannya. Saudara, kalau kita pikir-pikir sebenarnya apa sih keuntungannya ketika kita mulai membicarakan kejelekan orang lain? Kalau memang orang itu menjengkelkan, menyebalkan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita menegur dia. Karena dengan kita membicarakan kejelekannya, kita tidak ubahnya sama seperti orang tersebut. Dan pada akhirnya itu semua akan membawa energi negatif di dalam diri kita. Sementara iya, kalau orang yang kita omongin itu benar melakukan seperti apa yang kita katakan. Dan jika tidak, pada akhirnya kita akan menjadi seorang yang suka memfitnah. Lalu bagaimana sih, atau apa sih yang harus kita lakukan ketika kita mulai ngomongin orang? Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita tidak suka akan cara orang itu, gaya orang itu, tidak ada salahnya kita datang, kita tegur orang itu, atau kita sampaikan secara langsung. Bukankah itu lebih melegakan diri kita? Kebanyakan dari kita kalau ketahuan nih sedang asik membicarakan orang lain, pasti kita akan memiliki banyak sekali alasan untuk membenarkan apa yang kita katakan. Tapi saya mau katakan saudara, sekalipun apa yang kita bicarakan itu benar tentang orang tersebut, bukan berarti kita bebas memperguncingkan orang tersebut karena kesalahannya. Dan daripada kita ngomongin orang, mending kita ngomongin hal-hal yang positif, yang menambah pengetahuan, yang menambah wawasan. Mari jangan buang waktu kita dengan sia-sia. Apalagi kalau kita sedang ngumpul dengan teman-teman, sedang quality time. Kadang-kadang kebiasaan buruk untuk ngomongin orang itu susah banget dihilangkan. Kita mulai dengan ngomongin pribadi kita, akhirnya kita ngomongin teman-teman kita. Dan ketika semakin lama kita malah ngomongin hal-hal yang gak jelas. Bahkan orang-orang yang lewat di depan rumah kita pun kita omongin. Sangat disayangkan kalau pada akhirnya waktu yang kita pakai dengan teman-teman kita atau dengan saudara-saudara kita, kita pakai hanya untuk memperguncingkan orang lain. Asik sih memang ketika kita mulai menertawakan kesalahan orang, ketika kita mulai menertawakan kekurangan orang, itu sangat asik. Tetapi saudara, bukankah masih banyak hal di dunia ini yang lebih menarik untuk kita bicarakan? Seperti misalnya kesaksian hidup kita tentang bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kita, sehingga itu akan menguatkan teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang sedang bersama-sama dengan kita. Buat kita mencari keburukan orang lain untuk dikomentari memang sangat mudah dan menyenangkan. Padahal tanpa kita sadari, dengan kita membicarakan orang lain, sama halnya kita sedang memperlihatkan atau menampakkan kejelekan diri kita sendiri. Saudara, kalau kita tahu sedetail mungkin tentang orang tersebut, hati-hati.
itu tandanya kita kurang kerjaan. Dan itu bukan karakter atau sifat anak-anak Tuhan. Tanpa kita sadari, kebiasaan ngomongin orang malah akan membuat kita dijauhi oleh orang-orang di sekitar kita. Bahkan orang-orang terdekat kita pun perlahan-lahan akan menjauhi kita. Ada sebuah istilah yang mengatakan begini: punya teman sedikit nggak masalah asal berkualitas. Jadi kitalah yang harus memilih teman-teman yang berkualitas, agar pada akhirnya kita tidak jatuh dalam dosa dengan membicarakan keburukan orang lain. Jika kita terus memelihara kebiasaan membicarakan kejelekan orang lain di belakang kita, maka saya yakinkan bahwa teman kita tidak akan bertambah. Jangankan memiliki kualitas teman yang sedikit, mungkin saja malah kita tidak akan mempunyai teman sama sekali karena kita memiliki sifat yang buruk. Kalau sudah seperti ini, siapa yang rugi? Pada akhirnya kita yang rugi. Dan bukan prestasi yang membanggakan yang menempel dalam diri kita, melainkan kita akan dicap jelek, kita akan rugi. Tidak ada hal yang bisa dibanggakan ketika kita anak-anak Tuhan mulai dicap sebagai orang-orang yang suka gosipin orang lain. Apa kamu mau kalau sifat jelek atau sifat buruk kita yang suka memperguncingkan orang lain pada akhirnya menghilangkan prestasi-prestasi baik yang sudah kita miliki? Karena tidak menutup kemungkinan kalau semua itu akan berbalik kepada kita. Tidak menutup kemungkinan kalau suatu saat kita yang akan dijadikan bahan objek omongan atau tertawaan orang lain. Ada kalanya kita harus introspeksi diri kita, dan kita harus berkaca tentang diri kita sendiri. Sudah berhakkah kita membicarakan keburukan orang lain? Perlu kita ingat bahwa setiap manusia dilahirkan sempurna dan segambar dengan Allah. Masing-masing kita diberikan karunia dan talenta, dan tidak ada manusia manapun yang berhak menilai, apalagi kemudian mulai membicarakan keburukan orang ciptaan Tuhan. Mari kita belajar dewasa, dan mari kita belajar menyaring apa yang kita ucapkan, bukan hanya apa yang kita dengar dari orang lain. Karena sesungguhnya lidah ini sangat tajam, lebih tajam daripada pisau. Dan jangan sampai pada akhirnya kita menyesali omongan kita sendiri di kemudian hari. Saudara yang terkasih, jika kita mampu menjaga mulut kita, tidak suka berbicara buruk tentang orang lain, maka itu berarti kita sama dengan sedang memelihara nyawa kita, dan kita menghindarkan diri dari kebinasaan. Ingatlah bahwa kebinasaan selalu menanti orang-orang yang suka membicarakan keburukan orang lain. Mungkin sebagian dari kita yang sudah pernah gosipin orang lain, membicarakan orang lain, tidak tahu bahwa kita akan menuai kebinasaan dari hasil kita membicarakan orang lain. Mari di tengah situasi pandemi, kita belajar beritakan kabar baik, beritakan bahwa Tuhan itu baik. Saudara, terkadang tanpa kita sadari, membicarakan orang lain akan semakin menampakkan kualitas kita atau keburukan kita. Karena jika kita membicarakan keburukan orang lain, sebenarnya kita juga sedang membicarakan keburukan kita sendiri. Semakin sering kita membicarakan orang lain, maka keburukan kita sendiri tidak akan pernah kita sadari. Kita tidak akan pernah menyadari keburukan kita sendiri bila kita terus saja membicarakan atau terus-menerus membicarakan kejelekan atau kesalahan orang lain. Saudara yang terkasih, sahabat yang sadar ministry, berhati-hatilah jika kita suka ngomongin keburukan orang lain. Bisa saja orang lain juga akan membicarakan keburukanmu, dan setelah mereka membicarakan keburukanmu, maka mereka tidak akan mau bersama denganmu lagi. Karena apa yang kita takut, itu juga yang akan kita tuai. Terkadang sikap orang lain yang tidak kau sukai, tanpa kita sadari, itu juga ada di dalam diri kita, dan kita seringkali melakukannya. Bahkan bisa jadi
sikap kita malah lebih buruk dari orang yang kita ceritakan atau dari orang yang kita omongin. Saudara, keburukan orang lain tidak akan tampak di matamu jika engkau, saya, dan saudara fokus melihat diri kita sendiri dan fokus untuk memperbaiki kehidupan kita. Mari berhenti memperhatikan setiap perbuatan buruk orang lain. Lihatlah sisi baik orang tersebut. Sifat buruk orang lain tidak akan tampak bila kamu tidak mencari tahu dan terus memperhatikannya. Mari fokus pada diri kita sendiri. Mari benahi setiap mungkin keburukan-keburukan yang ada di dalam pribadi kita. Stop bicarakan orang lain, karena membicarakan orang lain sama saja dengan menampakkan keburukan kita sendiri. Dan akhirnya kita sama saja dengan mereka memiliki sifat yang kurang baik. Mari jaga mulut kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Mari jaga mulut kita dari membicarakan keburukan-keburukan orang lain, agar nyawa kita terpelihara dan kita bisa memperoleh kedamaian. Mari jaga bibir kita agar ucapan-ucapan kita tidak pada akhirnya berbalik kepada diri kita sendiri, dan akhirnya kita akan malu dan kita akan ditimpa kebinasaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat El Shaddai Ministry belajar dari Amsal 13 ayat 3 ini. Jika saudara dan saya ingin hidup tentram, penuh dengan kedamaian, maka stop gosipin orang dan mulai hari ini perkatakanlah perkataan-perkataan yang baik. Ucapkanlah, keluarkanlah perkataan-perkataan yang membawa berkat dan shalom bagi orang-orang di sekeliling kita, sehingga mereka diberkati, kita pun diberkati, nama Tuhan dipermuliakan, dan berkat-berkat Tuhan akan menjadi bagian setiap orang yang selalu memperkatakan kebenaran firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk tidak mempergunjingkan keburukan orang lain. Tuhan, kami mohon ampun jika kami seringkali tanpa sadar memperkatakan hal-hal yang buruk tentang orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk teguran-Mu, dan hari ini kami mau belajar untuk memperbaiki setiap kesalahan kami, fokus kepada diri kami sendiri agar kami diberkati. Kami mau belajar memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang mendatangkan berkat, hal-hal yang enak didengar, agar nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami, dan orang-orang di sekeliling kami diberkati, kami juga diberkati. Teruslah menyertai memberkati kami di sepanjang hari ini dalam segala kegiatan dan aktivitas kami. Tuhan, lindungi kami, jauhkan dari hal-hal yang membahayakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat El Shaddai Ministry, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Jangan lupa jaga kesehatan, prokes, jaga kesehatan keluargamu juga. Selamat berkaya, jadi berkat, perkatakan hal-hal yang baik. Tuhan Yesus menyertai, memberkati kita semua sepanjang hari ini. Shalom.